Kita mulai surah An-Nisa juz 5 ayat 107. Sudah ketemu semua? 101 ya, 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka, betul? Ya. Lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum walladzina kafaru waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hizrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, awal ayat pertama yang kita baca inilah yang menjadi dasar dalil kebolehan melakukan sholat jamak dan qashar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi ketika kita sedang bepergian, jaraknya sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka kita boleh melakukan jamak dan qashar. Jamak itu mengumpulkan dua waktu, qashar itu meringkas. Jadi yang boleh diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4, zuhur, asar, isya, itu boleh diqashar. Maghrib dan subuh tidak boleh, sebab kalau diqashar bingung juga Pak. Maghrib diqashar jadi berapa? 1,5 keder Bapak nanti, maka nggak boleh. Kalau subuh di jamak nggak boleh, diqashar juga nggak boleh, itu subuh. Yang kedua, pada ayat ini juga menjelaskan tentang adanya sholat khauf. Sholat khauf itu dia sholat tapi diliputi rasa takut, sehingga dalam fikih ini menjadi kajian yang menarik Pak.
pengecualian. Jadi kalau kita sedang dalam ketakutan yang hebat lalu pengen sholat, bagaimana caranya? Ada dua macam. Cara yang pertama, Bapak sholat menghadap kemana, di mana sesuatu itu menakutkan. Umpamanya Bapak mau sholat, sementara ada harimau yang siap menerkam Bapak. Kalau harimaunya di kidul, Bapak sholatnya madhep kemana? Ngidul, Pak. Kalau harimaunya di timur, Bapak sholat madhep kemana? Ya ke timur. Kalau Bapak sholat madhep ngulon, habis Bapak diterkam harimau. Nah, ini namanya sholat khauf. Yang kedua, sholat yang karena adanya peperangan. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Yaitu sholat ketika dalam peperangan. Bagaimana caranya? Maka dibagi dua kelompok. Saat itu Rasulullah sebagai imam, sekelompok, sebagian atau setengah dari kelompok peperangan ikut sholat bersama Rasulullah. Dapat 1 rakaat, lalu memisahkan diri, dikebut sholatnya selesai. Lalu kelompok kedua sholat nyusul bareng lagi dengan Rasulullah, bergantian. Satu kelompok berjaga, satu kelompok sholat sama Rasulullah. Dapat 1 rakaat, langsung ngebut menyelesaikan sendiri. Kelompok berikutnya nyusul sholatnya Rasulullah, sehingga dapat 1 rakaat, dapat 1 rakaat, atau dapat 2 rakaat, dapat 2 rakaat, tergantung jumlahnya. Itu namanya sholat yang dalam peperangan. Dan sholatnya tetap membawa aslihatahum, tetap membawa senjata. Begitu, Pak. Nah, kalau model sholatnya nggak diatur begitu, ya bahaya, Pak. Lagi sholat, habis kita diberondong peluru nanti. Nah, itu syariatnya ada di dalam Al-Quran. Sholat jamak qashar, sholat khauf, dan sholat saat dalam peperangan ada di sini. Ini manfaatnya. Baik, sekarang kita lanjut pada ayat berikutnya. Faidah qadaitum. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن Baik, jamaah dirahmati Allah, Bapak naik lagi. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Inilah ayat yang menjadi dasar kenapa kita habis sholat disambung dengan zikir. Fa idza qadaitumus shalah, ketika kalian selesai menunaikan sholat, fadhkurullah, zikir, ingatlah kepada Allah, zikir pada Allah. Terserah, qiyaman, sambil berdiri boleh, sambil berdiri sambil jalan boleh. Wa qu'udan, sambil duduk juga boleh. Wa ala junubikum, sambil tidur-tiduran, rebah-rebahan juga
boleh. Intinya apa? Jangan pernah meninggalkan zikir selesai sholat. Adapun caranya kondisional. Kalau kira-kira kok buru-buru, berarti zikirnya sambil jalan. Habis salam selesai langsung naik mobil, zikirnya sambil nyetir mobil. Boleh? Boleh, dasar ayatnya boleh kok. Sambil diri boleh, sambil jalan boleh, sambil duduk. Atau bapak kondisinya lagi lemah, kurang sehat, habis sholat selesai assalamualaikum langsung rebahan lagi, lanjut rebahan sambil zikir, boleh. Jadi jangan sampai begini, bid'ah. Nah ini yang salah nih. Habis sholat zikir dianggap bid'ah. Tapi kalau megang handphone enggak, kan? Ada loh Pak, sebagian saudara kita itu habis sholat nggak mau zikir, tapi dia megang handphone ngecek WA. Katanya kalau itu nggak bid'ah, giliran zikir disebut bid'ah. Kan aneh itu Pak. Pak ini saya tunjukkan ayatnya. Baik jamaah dirahmati Allah. Nah.
من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي الله أجرا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ini ayat luar biasa. La khayra fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan orang yang melakukan pembicaraan khusus, pembicaraan empat mata atau bisik-bisik, pasti tidak ada kebaikan. Yang ada pasti tidak. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali pembicaraan sepi-sepi, bisik-bisik, sembunyi-sembunyi dengan dasar amara bi shadaqah, dalam rangka ngajak-ngajak untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau melakukan kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan sesama orang yang bertikai. Pak, Bapak ngomong bisik-bisik di depan orang itu dosa, Pak. Ini saya lagi ngaji nih, tiba-tiba Bapak bisik-bisik berdua-dua, itu dosa. Kenapa? Saya paling tersinggung, Pak. Kita paling berasa, jangan-jangan dia ngomongin gua, gitu kan? Makanya dalam Al-Quran salah satu adab etika, nggak boleh ngomong bisik-bisik di depan orang. Kalau ngomong bisik-bisik, sana keluar dulu, nyari tempat yang sepi. Kecuali Bapak bisik-bisiknya dalam rangka ngajak-ngajak sedekah. Bapak bisik-bisik, ini tanggal subuh November dari Bapak. Yuk kita kasih hadiah buat kiainya. Papanya begitu. Kalau sedang dalam keadaan bisik-bisik begitu tuh boleh. Ini contoh jangan dipikirin, jangan dimasukin hati. Itu contoh ngajak-ngajak sedekah. Apa seperti Pak Angga? Anda bisik-bisik sama orang sini. Kita mau kedatangan tamu, mau jamaah atasnya Al-Quran, bisik-bisik. Ayo kita patungan, lewongan, apa nih konsumsinya, ada begitu. Itu boleh, maklum. Atau dalam rangka mendamaikan orang, kita bisik-bisik, jangan bisik-bisik bohong dalam rangka mendamaikan orang, itu gak dosa. Umpamanya ada suami istri lagi gak akur nih, pisah ranjang. Bapak pengen mendamaikan. Ketika Bapak ketemu suaminya, bilang, kamu dapat salam dari istrimu. Padahal enggak. Dan itu gak apa-apa. Nanti ketemu istri, Bapak bawain bakso dari suamimu. Padahal enggak. Tapi kita punya niat biar suami istri ini damai, akur. Itu malah dapat pahala. Makanya kalau selain tiga hal ini, bukan dalam rangka sedekah, bukan dalam rangka makruf, bukan dalam rangka mendamaikan orang, jangan pernah bisik-bisik di depan orang, hukumnya dosa. Jelas Bapak Ibu ya. Yang biasa suka bisik-bisik bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Udah tahu kayaknya lagi ceramah pakai bisik-bisik kan dia jadi berasa jangan-jangan kan. Bikin orang gak nyaman. Jadi kalau bisik-bisik keluar dulu. Begitu saja. Kita lanjut yang berikutnya. Wa man yushaqiqir rasula min
بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها Bapak naik lagi. Di situ ada sumpah syaitan, sumpah iblis kepada Allah. Apa sumpahnya? Bahasa di Al-Quran, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika iblis diusir dari surga, dia bukannya taubat, malah dia bersumpah ngancam. Wa qala la'attakhidanna, niscaya aku akan benar-benar mengambil bagian dari hamba-Mu ya Allah. Maksud mengambil bagian apa? Setan iblis tidak akan melepaskan diri kita 24 jam non-stop sampai kita mati. Kita tidak akan dilepaskan dari godaannya. Dari melek mata sampai kembali tidur, dari kita hidup sampai mati, jin, setan tidak akan melepaskan kita. Betul. Makanya kita terus berdoa agar jangan sampai masuk dalam godaan iblis. Bagaimana iblis menggoda? Di situ dinyatakan, wala'udillannahu wala'umanniyannahu wala'udillannahu, aku akan benar-benar menyesatkan hamba-Mu ya Allah. Dari kemarin udah niat mau ngaji tasmi'an kesusukan, cuma gara-gara mau diajak jalan-jalan gagal rencana ngaji. Dan jadi ngaji, wah udah jam ini makan di luar, cuma makan di luar loh. Itu bisa menggagalkan rencana ngaji udah direncanakan jauh-jauh lagi.
Dia nggak tahu bahwa di tempat ngaji juga ada makannya. Ada apa kabarnya? Nggak ada sih nggak apa-apa. Yang penting kopinya ada sama. Sepele sekali Pak. Padahal niat baik dan diriakan jauh-jauh hari. Cuma masalah sepele tergoda. Itu memang sudah janji iblis. Wala udillannahu. Yang kedua, wala umanniyannahu. Niscaya aku akan memberikan angan-angan kosong kepada mereka. Banyak loh Pak saudara kita Pak, sholat rajin, ngaji rajin, tapi dia punya angan-angan kosong. Akhirnya motor dijual, mobil dijual, sertifikat rumah digadaikan karena dia pikir dapat uang Soekarno triliunan. Gak tahu di sini ada apa nggak ada? Di Depok ramai Pak. Katanya mau dapat uang Soekarno yang banyaknya bukan M lagi, T. Artinya motor kedua, mobil, angan-angan kosong. Dan banyak sekali itu. Dapat angan-angan kosong, kamu mah nggak usah kerja, yang penting wirid yang rajin. Akhirnya wirid Pak. Naik ke Gunung Salak, Gunung Butet, dia wirid. Siang malam dia pikir dengan diri bisa kaya mendadak. Akhirnya turun stres, ngaku jadi itu anak-anak kosong. Jadi kita itu Pak orang Muslim harus realistis. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ibadah, waktunya kerja. Jangan di musola 24 jam tiap hari dan kasihan istri kita, anak kita. Waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya ngaji, jangan dibalik-balik sesuai dengan keadaan kita. Nah inilah biar kita terbebas dari gangguan iblis. Dan terus-terusnya Pak, walau yubat tidak tahu dan seterusnya nanti Bapak paham. Ini hati-hati. Iblis sudah bersumpah, nggak akan melepaskan kita. Yang mengerikan adalah ketika detik-detik sakaratul maut itu ngeri. Makanya kenapa orang sekarang itu perlu didampingi, ditalkin. Karena saat itulah iblis itu hadir Pak kepada orang yang sedang sakaratul maut. Untuk apa? Untuk melepas keimanan orang itu, biar tergelincir, biar terlepas iman. Cara godanya bagaimana? Iblis akan menampakkan perwujudannya seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Makanya kadang-kadang orang begitu suka manggil-manggil Baba, ya, nama. Itu bukan kok benar-benar lihat bapaknya, bukan. Dia lihat perwujudan daripada iblis. Ntar kata bapaknya, Neng, ikut bapak aja. Caranya gimana? Ikut bapak biar enak. Caranya kamu ingkar aja, jangan percaya bahwa Allah itu Tuhan. Itu Pak. Makanya kenapa kita perlu ditalkin, dibimbing orang seperti itu biar nggak tergelincir godaan iblis. Umpamanya nggak mempan digoda dengan perwujudan orang tuanya, iblis akan merubah wujud menjadi gurunya, menjadi kiainya, yang menjadi orang yang selama ini disegani di dalam hidupnya. Wah, dihadiri kiainya, percaya bahwa itu kiainya, udah ngikut, ternyata iblis. Alhamdulillah ini, makanya Allahumma sabbis imanana. Semoga Allah kuatkan iman kita. Besok diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selanjutnya, walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab
ya'mal betul. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadhallaha Ibrahima khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli shay'in muhita. Baik, jemaah dirahmati Allah, Bapak naik lagi 2 atau 3 ayat itu. Ada ayat yang menjadi kabar gembira buat kita semua. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang melakukan amal solih min dzakarin, baik itu dari kelompok laki-laki, aw unsa ataupun kelompok perempuan. Dasar dia melakukan amal solih wa huwa mu'min. Dasarnya karena keimanan. Seperti yang pagi ini kita lakukan, ibu kesini dalam rangka niat nyari sarapan, apa dasarnya iman? Iman. Masa kesini nyari sarapan. Tapi kalau dibagi sarapan mau nggak? Dasarnya iman. Masa jauh-jauh kesini cuma pengen ngopi doang, ya rugi lah. Dasarnya iman. Semua yang kita lakukan, apapun kebaikan itu, walaupun tampak kecil, tapi kalau didasari dengan keimanan, itu akan menyebabkan faulaika yadkhuluna jannah. Orang itu pasti Allah masukkan ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira. Tidak akan terdalimi sedikit pun. Semoga kita semua masuk surga, enggak pakai mampir neraka. Amin jawab. Kira-kira mampir apa langsung? Serius serius. Amin jawab. Ini orang susukan langsung surga apa mampir? Mana Anda? Langsung surga apa mampir? Semoga langsung ya. Biasa mampir-mampir. Yang biasa hobi mampir biasanya mampir lah. Kita kan hobi dari rumah langsung ke musola. Udah langsung habis dari musola, ya pulang, masa mampir ke pasar Citaim segala nggak usah. Ya. Semoga masuk surga, nggak usah pakai mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah dirahmati Allah, Bapak tandai itu ayat berapa? 106. Dikit lagi selesai juz 5. Itu menarik sekali pembahasannya. Sengaja saya sisakan, nanti dihatamkan juz 5 di Batu Saung, Anjar, Banten, Ahad depan. Amin ya rabbal alamin. Maka itu kan sama istri. Dan yang lain juga boleh ikut Pak. Mungkin jamaah sini pengen ikut, ya monggo. Nanti kita hatamkan di sana di pinggir pantai Batu Saung. Kita cari suasananya lebih romantis lagi. Ya, lebih romantis lagi, dia menambahkan khusyuan, kenalan dan kesatuan di dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah, yaitu Al-Quran, dan memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah, yaitu alam semesta. Semoga Allah sehatkan kita semua. Amin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
Sampai jumpa, akan depan. Semoga sehat walafiat. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum